Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesa Romandasari dengan NPMF 0023096. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dari penelitian milik Arfiana Laurida tahun 2019 yang berjudul Uji aktivitas ekstrak Lingzhi atau Ganoderma lucidum menggunakan pelarut heksana terhadap bakteri Salmonella typhi. Dapat kita lihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfiana Laurida, yaitu sebagai berikut. Ini hasil pengukuran zona hambat ekstrak jamur Lingzhi terhadap bakteri Salmonella typhi yang dilakukan oleh Arfiana Laurida, dan beliau melakukan beberapa uji dengan SPSS. Yang pertama itu ada uji ANOVA, dan yang kedua ada uji Duncan, uji lanjutan Duncan. Baiklah, saya akan memulai untuk melakukan analisis datanya menggunakan SPSS. Sebelumnya saya sudah membuat datanya di Excel untuk mempermudah kita. Ini datanya sudah saya buat dalam bentuk Excel untuk mempermudah kita nanti. Selanjutnya kita buka aplikasi SPT seperti ini. Saya sudah membukanya. Lalu kita bagi layarnya dan kita tulis untuk jalur ini itu ada konsentrasi, yang kedua ada zona seperti ini, numerik ya, karena sama-sama angka. Lalu desimalnya yang konsentrasi kita buat 0 karena tidak ada angka di belakang koma, tidak menggunakan angka di belakang koma ya. Dan untuk yang bagian zona hambat itu kita buat 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Saya buat titik karena dalam pengerjaan SPSS itu komanya harus pakai titik ya. Lalu kita isi bagian label ini dengan sama seperti namanya, nama variabelnya, yaitu yang pertama ada konsentrasi, dan yang kedua ada zona hambat. Kita buat value-nya. Di sini ada 6 perlakuan. Yang pertama itu konsentrasi 0, kita buat labelnya 1, labelnya 0, terus kita klik F, terus yang kedua konsentrasi 20 M, ketiga itu konsentrasinya 40 ppm, konsentrasi 60 ppm, kita klik F lagi. Nah, konsentrasi 80 ppm, F, konsentrasi 100 m. Oh ya, untuk kenapa saya buat 0, padahal di sini kan tidak ada konsentrasi 0. Kita buat 0 karena konsentrasi atau kontrol negatif itu kita anggap itu konsentrasi 0 ya. Oke. Dan kita ubah bagian measure-nya menjadi scale semua. Lalu kita bisa input vektor.
dilebarkan, seperti tadi juga tidak apa-apa, tapi saya mau melebarkan ya. Lalu kita bisa salin datanya. Setelah itu kita klik analyze, dan karena kita akan melakukan uji ANOVA, kita klik component dan pilih one way ANOVA. Untuk konsentrasinya kita pindahkan ke bagian faktor, dan zona hambatnya kita buat di dependent list. Kita klik post hoc, yaitu uji offset, option. Kita ingin melihat juga apakah datanya homogen atau tidak ya. Terus continue dan saya klik OK. Ini datanya. Kita akan bandingkan datanya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfin untuk melihat apakah hasil pengujian saya lakukan itu sama dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Arfiana. Jadi hasil uji ANOVA-nya sama, dan uji Duncan-nya juga sama ya. Dan ini dapat saya simpulkan dari hasil uji homogenitasnya yang saya lakukan untuk memastikan data memiliki keseragaman yang sama antar kelompok perlakuan, dan hasilnya itu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,061 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti HO itu diterima dan datanya dinyatakan homogen. Karena bersifat homogen, maka uji ANOVA dapat kita lakukan. Lalu berdasarkan uji ANOVA yang dilakukan, uji ANOVA ini sebenarnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata zona hambat pada berbagai konsentrasi yang diuji. Hasil uji menunjukkan nilai F sebesar 2481 1,145 dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikan yang seharusnya itu 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata zona hambat pada setiap konsentrasi. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar setiap konsentrasi. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa setiap konsentrasi memiliki rata-rata zona hambat yang berbeda dan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi, yaitu bisa kita lihat pada konsentrasi 0 ppm sebesar 0,00 mm. Pada konsentrasi 20 ppm didapatkan zona hambat sebesar 10,17 mm. Pada konsentrasi 40 ppm zona hambatnya sebesar 11,42 mm. Pada konsentrasi 60 ppm zona hambatnya sebesar 12,52 mm. Pada konsentrasi 80 ppm zona hambatnya 14,10 mm, dan pada konsentrasi 100 ppm didapatkan zona hambat sebesar 16,15 mm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak jamur Lingzhi yang digunakan, semakin besar juga zona hambat yang terbentuk pada pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana cara menguji data penelitian menggunakan SPSS.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.